Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala muridu biha waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Surah Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 21. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah malam ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke masjid dalam rangka memperingati hari besar Islam. Salah satunya yaitu Maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini tepat tanggal 12 Rabiul Awal. Mudah-mudahan yang akan kita diberkahi Allah dan insya Allah ini menjadi ibadah bagi kita yang hadir. Amin. Allah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu dilimpahkan bagi junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak rahimahullah serta adik-adik yang dibanggakan, alhamdulillah malam ini kita mengisi atau memeriahkan satu hari di mana Rasulullah dilahirkan. Ada dua kata sebenarnya yang sering menjadi istilah kita, Ibu Bapak. Ada yang disebut dengan Maulid Nabi, ada yang disebut dengan Maulud Nabi. Apa bedanya, Ibu Bapak? Maulid dengan Maulud. Kita bahasa saja. Kalau dalam penyebutan hari besar Islam disebut Maulid Nabi. Tapi kalau di daerah-daerah itu disebut dengan Maulud Nabi. Apa bedanya, Ibu Bapak? Kalau Maulid itu saat kelahiran. Jadi saat kelahiran itu disebut dengan Maulid bahasa Arabnya. Kalau Maulud itu yang dilahirkan, seperti ke orangnya. Jadi kalau Maulid Nabi saat kelahiran, kapan saat kelahirannya? 12 Rabiul Awal. Itu disebut dengan Maulid. Kalau Maulud berarti nabinya yang lahir. Makanya kalau di Pariaman di bawah yang disebutnya Maulid, bukan Maulid. Jadi tidak pas benar di tanggal 12 Rabiul Awal, tidak masalah. Karena yang diperingatinya itu Maulid, Nabi yang sudah lahir. Ya kapan saja terserah. Tapi kalau Maulid itu di saat-saat, boleh sehari sebelumnya atau pada saat tanggal 12 Rabiul Awalnya atau setelah itu boleh. Yang namanya Maulid. Nah, jadi kalau ada orang misalnya saya menentang Maulid karena tidak ada Maulid dalam Islam misalnya, berarti menentang saat kelahiran Nabi. Apalagi kalau dia menentang Maulud, dia menentang Maulud Nabi, berarti dia menentang Nabi yang sudah lahir. Itu kalau mereka menentang keduanya, otomatis mereka sendiri sudah mengkafirkan diri mereka sendiri.
iman yang kape apa? Percaya kepada apa? Rasul. Berarti menentang rukun iman gitu. Jadi kadang-kadang mohon maaf ya Bapak, itulah sibuk mempertentangkan masalah ini, memperingatilah, memeriahkanlah, merayakan. Lah sibuk dengan mempermasalahkan kata itu. Padahal inti sebenarnya di sini kita kan inginnya mengadakan acara-acara seperti ini kan untuk mengulang kembali sejarah kepada anak generasi kita. Ya. Kan itu yang kita ulang-ulang sehingga anak kita hafal, anak kita tahu ibu. Apa peristiwa yang terjadi sebelum Nabi lahir? Itu kalau bagi tahu kan apa peristiwa yang terjadi? Sebelum Nabi lahir apa peristiwa besar yang terjadi? Nah apa? Apa? Ada suatu rencana besar yang dilakukan oleh seorang raja. Nah, nama rajanya Abraham. Pasukannya pasukan bergajah. Di mana Allah ceritakan? Kalau tidak diulang kata itu di mana awak tahu Pak? Kadang-kadang awak sibuk masalah peringatan itu. Dilaranglah, tidak mulialah, bid'ah lah segala macam. Kadang kita membuat kita miris itu, dan awaklah opini awaklah digiring ke situ untuk sekedar kita ketahui yang mana bahas itu sebenarnya di rumah. Yang bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu segala sesuatu yang baru. Tapi kadang-kadang awak dijebak dengan opini itu. Kadang orang bertanya, apa hukumnya memperingati maulid? Bid'ah. Bid'ah itu tak hukum. Bid'ah itu tak hukum. Apa hukumnya berdoa kari-kari sesudah sholat? Bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum. Tapi orang bertanya apa hukumnya? Jawab itu. Jadi seolah-olah hukum itu lah tambah cek lagi ini itu. Yang hukum kan memang segitu itu. Halal, haram, mubah, makruh, jaiz. Kok tiba-tiba gini datang apa hukumnya itu bid'ah? Apa hukumnya itu bid'ah? Karena tambah hukum cek lagi ini. Jadi seolah-olah anggap itu hukum. Itu kan pemahaman keliru. Makanya harus belajar fikih dulu baru paham. Kadang kita dapat fikih tapi udah bicara bid'ah. Nah sehingga kini anak-anak ngerti Bapak. Ini banyak yang harus kita ceritakan karena anak-anak terganggu. Ya. Ada satu peristiwa besar terjadi ketika Rasulullah akan lahir, di mana di 4 sisi Ka'bah itu dulunya bagi orang-orang Quraisy untuk menyatukan 4 suku besar dipancangkan 4 Tuhannya di 4 titik Ka'bah itu. Sampai Tuhan itu ibu Lata, Uzza, Manat, Hubal. Sampai sisi Ka'bah itu dipancang tuh Lata, Uzza, Manat, Hubal. Tapi saat Nabi lahir terjadi gempa besar yang keampe Tuhan dalam bentuk patung yang dipancangkan di Ka'bah segadang-gadang itu jatuh, patah tonggaknya itu Bapak pada saat terjadi gempa itu jatuh ke bawah, keampe-ampenya sujud ke Ka'bah. Agak cek orang Quraisy jatuh Tuhan wajib. Yang kan di bawah Tuhannya jatuh sujud itu ke Ka'bah. Orang Majusi yang menyembah api yang tidak pernah padam sekancang apapun, angin selapik apapun, hujan tidak pernah padam apinya. Maka disebut dengan api keabadian dan itu disembah oleh orang Majusi. Pada saat Nabi lahir padam apinya. Ada orang Majusi mati Tuhan wajib. Itu kan peristiwa. Padahal sebelumnya ada satu peristiwa yang dikomandoi oleh Abraham itu. Abraham membuat suatu tampe yang menyaingi Ka'bah. Dia ingin orang-orang Arab itu pindah
beribadah ke situ. Nah tapi orang kan ada pindah dari Bapak. Sehingga akhirnya bicara, wah harus hancurkan Ka'bah itu. Dibawalah pasukan tentara dengan kendaraan gajah. Gajah Abraha paling mungku di Bapak. Ada yang tahu nama gajahnya Abraha? Abraha itu gajahnya paling ganteng, badanjang lagi katanya. Siapa namanya? Mahmudi. Nama gajahnya Mahmudi. Karena anak orang tahu sih. Sabar ya, nanti kuisnya nanti sudah isa nak. Ya Pak, Ya. Pak Indi. Ya. Pak Indi, kuisnya nanti ya saya Indi. Karena orang tahu sih. Kalau nggak diulang-ulang dari mana akan tahu Bapak saya apa nama gajah Abraha? Mahmudi, nggak tahu sih. Jadi besok kalau hanya punya anak, nggak tahu tidak. Namanya bagi nama anak Mahmudi ini Bapak. Saya lagi nama anak Mahmudi itu gajah Abraha. Ya Pak. Dan anak pun akan nama bagi namanya Abraha bisa. Dan ada peristiwa-peristiwa yang menjelang itu. Makanya kalau kita buka sejarah begini, ada 3 orang yang merawat Nabi, yang merawat dan membesarkan Nabi. 3 orang itu. Siapa pertama? Ibunya Aminah sampai umur 6 tahun. Meninggal Aminah dirawat kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Pada tahun dirawat ibu 2 tahun, umur 8 tahun Rasulullah meninggal. Kemudian yang ketiga yang merawatnya siapa? Pamannya siapa namanya? Kan dari dia nama sudah. Abu Thalib yang merawatnya sampai Nabi menjadi Rasul. Bahkan ketika Nabi lah menjadi Rasul ditentang oleh semua orang kafir, tapi karena ada Abu Thalib tak jadi dibunuh. Tapi begitu Abu Thalib telah meninggal, baru Nabi diburu dan dikejar untuk dibunuh. Kemudian ada 3 orang yang menyusui Nabi. Siapa? Aminah ibunya, terus kakeknya menyusuan. Yang menyusulkan Nabi pertama ibunya Aminah. Kemudian yang kedua siapa? Halimah As-Sa'diyah. Siapa lagi yang ketiga? Suwaibah, budaknya Abu Lahab. Di mana orang tahu kalau tidak dia tahu itu Bapak? Paham mereka semua. 3 orang yang merawat Nabi tahu mereka. 3 orang yang menyusui Nabi tahu. Kalau tidak diulangkan di peristiwa itu maka tahu dan apa? Kan intinya kita mengulang balik. Kalau awak nanti tua pun lebih tahu sebenarnya ya Pak. Cuma awak paham dari kita Pak. Kalau kajiku diulang tadi. Ya, kalau awak peringati ini di mana awak kata peristiwa-peristiwa besar seperti Maulid itu. Jadi Bapak, awak kadanglah sibuk dengan masalah itu. Awak pertengkarkan itu, iko tak boleh peringatan, iko tak boleh peringatan itu tak boleh. Awak mengaku umat Nabi, cuba lah bertanya ke diri sudah Bapak. Sejauh mana awak kini mengikuti sunnah Nabi itu? Kalau awak memang umat Nabi Muhammad, lah sejauh mana sunnah kita ikuti Bapak? Kalau sholat, jom puasa sunnah, mungkin lah sebagai itu lah murid. Tapi pernah nak kita melakukan sunnah-sunnah yang remeh, Bapak? Yang ringan-ringan. Sunnah Nabi kok paling banyak. Apa sunnah yang paling ringan Ibu Bapak? Kece Nabi kalau ke pasang sandal kaki mana dulu? Kanan. Itu ada pek pahalu. Kalau ke malapehan sandal? Kiri. Ke kiri. Awak rutin kasih setiap pakai trompa pasang kaki kanan dulu, bekau kamu buka trompa buka dari kaki kiri. Itulah pahalu Ibu Bapak. Tapi kadang hal yang tak kayak kok remehkan. Pasang celana kaki apa dulu? Kanan. Buka celana Kiri. itu kan sunnah. Tapi pernah nggak kita perhatikan itu Pak? Awak kadang-kadang pasang celana kaki tidak dulunya Pak. Ya. Kan ada pahala Pak.
Pasang baju ke tangan kida aja dulu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang akan menyelamatkan kita, nanti itu dihitung sunnah dan itu dihitung pahala. Cuma kadang ada itu remeh, receh, kadang awak perhatian mana tu. Masuk masa haji ke dia pun dulu. Keluar. Tadi masuk masa haji ke gimana dulu? Putar, suruh putar kamera CCTV dia Pak Andi kok. Dia masuk ke kanan atau ke kiri dulu? Kalau masuk toilet kiri, kalau keluar kalau tersasak mata tu lebar mampu sih kadang aja karena mau pencet di mana dalam ya tak tahu kita kaki mana lebar kalau tersasak tu ibu itu sih kita banyak yang tak dapat pahala. Awak fokus akhirnya ke sunnah-sunnah dan gadang sih bapak. Sholat sunat, sholat tahajud, sholat duha, sholat suruh, puasa Senin Kamis. Bukan hanya itu saja, dengan remeh-remeh itu yang paling banyak besok. Kalau itu yang paling acuk kita lakukan ya bapak. Sholat duha sekali sehari, suruh sekali sehari ini bapak. Ya kan? Tahajud sekali sehari. Itu pun kadang-kadang dikatakan kata-kata kita. Kalau pasang buka terompa barangkali sehari. Banyak pahala itu. Itu sudah tak perhatian dari bapak. Masuk keluar kamar mandi barangkali sehari. Itu kan pahala itu pak. Tapi pernah tak awak ambil sunnah di situ? Awak sibuk saya boleh buat ikut sunnah, ikut bid'ah, ikut sunnah, ikut bid'ah. Tapi saya buat sunnah sendiri tak ada aja doang. Jadi galak doang di malaikat besok. Kaji sampai tinggi kalau lagi bijak lemah, yang tak dia awam mau betul juga. Sama tak di tanah rawa. Begitu pijakan banyak ke rawa tu kata banyak sampai ke kali. Kenapa? Awak kaji lah tinggi kate yang dibahas yang bareng-bareng, yang di bawah sudah tak rajin doang. Barangkali buka pasang baju, pasang celana, barangkali buka pasang sepatu, barangkali buka pasang sendal. Itulah pahala itu. Kalau masuk masjid, kalau masuk kamar mandi, kalau masuk rumah. Itu sudah yang remeh, sudah tak kena jodoh. Kaji dan tinggi kok, berdebat-debat kata-kata. Lakukan seperti yang biasa-biasa. Jadi tanyalah diri kita, bapak sejauh mana sunnah yang olah kerja. Jadi terus dia ingin, oh saya tak pasang sandal, atau nak pahala di situ, atau pasang dulu kaki kanan. Kalau kamu lakukan sandal, atau sunnah dari situ, dapat pahala tak, dapat apa dulu, kaki kiri. Itu sih kita kerja setiap hari, bapak kita perhatikan sunnah-sunnah yang etik yang lain itu. Itu nak tanggung luar biasa pahala. Karena itu nanti dikumpulkan oleh malaikat. Kan kata Rasulullah di hadis Tirmizi, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab Allah nanti salat. Apabila salat seseorang itu sempurna, maka semua amalan yang lain Allah anggap itu sempurna. Tidak akan Allah panjangkan hisabnya. Tapi ketika amalan salat seseorang itu tidak sempurna, kata Rasulullah, maka Allah tidak langsung menganggap yang lain tidak sempurna. Allah masih toleransi sekecil lagi bapak. Kata Allah ke malaikat, wahai malaikat, ini umatnya Muhammad. Muhammad paling banyak sunnahnya dalam kehidupan. Nah kini kata Allah, tolong buka kembali catatan amal dia dan lihat ada nggak amalan sunnahnya di situ. Itu yang dicari, itu yang harian pak. Pasang buka baju, pasang buka celana, pasang buka sendal, pasang buka sepatu, keluar masuk kamar mandi, keluar masuk masjid. Itu yang akan menyelamatkan besok, dicatat, dikumpul oleh malaikat. Ya Allah, sunnahnya banyak, kata malaikat. Aku buat, kata Allah. Begitu dikumpulkan, digabungkan. Ini Allah sunnahnya. Gabungkan ke sholat yang tidak sempurna, kata Allah. Begitu digabungkan, sudah ya Allah, kata malaikat. Sekarang aku nyatakan sholatnya sempurna. Tidak dianggap remeh sunnah-sunnah dan ketek-ketek itu pak, membantu nanti pak. Apalagi awak tahu ibadah awak dari dulu cahaya ibu bapak.
Awak taruhlah balik umur 5 balik. Kalau ibu bayar dihitung balik itu kalau lah haid pertama umur bara itu juga bu. Tak selain umur 5 balik nak. Umur 5 balik sampai kini lah dihitung dosa lah dihitung pahala. Ya. Asaja umur 5 balik itu ibu bapak umur bara awak dan sebenarnya sholat yang tak pernah tinggal, tak pernah bolong-bolong leh. Mau berapa kira bapak? 30, 40. Itu lah. Kini umur misalnya 50 atau 60, taruh lagi dia 60 misalnya. Awak baru sebenarnya sholat yang tak bolong-bolong itu mau 40. 60 kurang 40 baru 20 sholat awak yang sempurna. Kalau yang tak sempurna dari umur 5 balik sampai umur 40. Kalau dikurangkan 40 kurang 5 balik, ada 25 tahun sholat awak bolong-bolong. Nah kalau dijumlahkan 25 kurang 20 masih tidak sempurna sholat awak 5 tahun dulu. Nah kalau meninggal gini, itu dianggap sholat awak bolong ibu bapak. Nah makanya kecil Allah itu coba dia sunnahnya berarti. Nah sunnah itu yang dicari nanti dan mereka itu yang dikumpulkan. Maka mulai kini ibu bapak kalau memang merasa umatnya Rasulullah perhatikanlah sadonya di Nabi sunnah. Modal awak berdua situ pada sunnahnya bapak. Kumu-kumu sunnah. Kalau tak awak kumu-kumu tak ada. Tapi kalau akan ajokan pahala itu sunnah. Istinsyak mayu ayat itu sunnah. Meninggalkan mencuci sunnah. Mendahulukan yang kanan sunnah. Dari berdua saya tak ada banyak sunnahnya kita dapat di bawah. Dari situ sih kita lah mandang itu. Tidak usah kita kaji dan tinggi-tinggi sunnahnya. Oh puasa sunnah kau balik tidak masalah. Sholat tahajud balik tidak masalah. Kita banyak sih memperhatikan yang ringan-ringan gitu. Tapi yang ringan-ringan pun jadi sakit ringan aja hilangnya, aja lumpuh di rumah. Jadi ringan. Ya barangkali kita pasang sendal buka sendal itu yang kita benar-benar pasang di kaki kanan, buka kaki kiri dulu. Barangkali di rumah. Tidak tahu kita perhatikan dulu. Tidak ada dalam pangan awak maka mendapat sunnah di hal-hal kecil itu buat. Imam kadang mau pasang sendal itu kalau mandok pusing sini pak. Kalau sendal itu mandok kata kaki kiri dulu. Kalau sendal kaki kanan dulu. Gimana takut? Jadi kadang-kadang kita di hal-hal yang ringan, ajak kita melupakan sunnah. Maka kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh itulah banyak dari Nabi, baik yang dari yang ringan-ringan maupun yang berat. Itulah dicontohkan oleh Nabi. Nah, kadang kita berkutat dengan hal-hal yang semestinya tidak perlu kita terlalu perdebatkan. Coba lah Bapak ingat sunnah itu tadi. Banyak sunnah Nabi itu, banyak. Ya, anak kita mulailah Pak ajarkan. Apa kecil Nabi ketika kalau lo itu mau buat ajaran awak ke ketek-ketek ke mau buat kalau lo itu sunnah. Karena siapapun yang berwudu ketika akan tidur kata Nabi didoakan oleh malaikat dan dimintakan ampun sampai dia terbangun dari tidurnya. Amin. Nah, ajaran apa? Setiap kapok sok gigi bau dua lalu lagi. Ini kan sunnah. Kemudian baca Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya sama dengan khatam Quran kalau perlu dampingi anak tu kalau tuntun ya Pak. Kalau bodoh tadi lah apa baca Al-Ikhlas 3 kali. Nah iringan ni Bu. Sudah tu boleh istighfar 3 kali kalau iringannya perlu baca semua dia jangan anak tu. Sudah tu boleh selawat Nabi 3 kali. Sudah tu yang pahalanya setara dengan haji umroh kata Nabi. Baca yang kita biasa baca dari takbir ke takbir salat Id itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu senan awak karajo dulu jadinya Bapak. Itulah semua mengingat dan mengikuti sunnah Nabi. Tak usah balik-balik dulu. Yang ringan-ringan saja kenapa? Ingat saya kan anak saya tu pasang sendal duluan kaki kanan. Dan awal kami sekolah tu challenge Bapak pasang celana kaki yang maju duluan. Pasang sepatu, pasang kaos kaki maju duluan. Canggih dia Pak. Kita kanan dulu. Pasang sepatu mereka kanan. Kalau
intuisi anakku bapak mulai dari bayi itu sampai anakku umur 5 tahun itu intuisinya kidal. Anak kecil itu perhatikan Pak, mangasihnya kancang ke kidal Pak, tetap kidal. Maka mangasih ke tangan kidal dulu, kaki kidal dulu, pokoknya mangasihnya kidal dulu. Nah kalau tak awak ingin itu ibu Pak, maka anak itu akan kidal sampai gadang. Maka ada anak yang nulis juga kita, ada anak yang makan juga dengan kita. Karena apa? Karena intuisi anak itu sampai umur 5 tahun memangnya lebih cenderung ke kita. Karena otak kita itu lebih besar daripada otak kanan. Itu makanya orang lebih cenderung ke kita. Maka anak itu kalau maunya capek dengan kita dulu, mampirnya dengan kita, makannya dengan kita. Nah kalau dawa pandu, dawa ingin ini Pak, sampai gadang anak itu kan kita tahu. Coba aja kan, nah, kalau kamu ambil popo pakai tangan kanan, kok kamu nulis pakai tangan kanan, kok makan pakai tangan kanan, apapun yang didahulukan yang kanan. Nah, makanya kalau ada anak yang tidak itu ada bisa salahkan anak dong. Berarti salah orang punya tidak manggil dari dulu. Karena anak itu dari seluruh anak laki-laki perempuan itu lebih capek tidak. Maka capek gerakku tidak dulu. Nah kalau dakwah ingin, mereka akan terbiasa dengan kita. Sampai hadap pun, sampai tua pun nanti bapak akan capek dengan kita. Makanya bapak, mulailah kita memperhatikan sunnah-sunnah yang kecil saja dulu. Nggak usah kita kaji sunnah-sunnah yang baik. Mulai dari kehidupan syariat, mulai dari wajah golalo sampai begawak kalalo. Perhatikan sunnah-sunnah, karena di situ yang paling banyak sunnah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Bahkan sholat-sholat awal yang dulu-dulu bolong-bolong itu yang banyak yang kekurangan dulu bisa diselamatkan di sunnah-sunnah yang kecil itu. Karena itu yang paling banyak dan paling acok itu kerajokan ibu. Jadi ingatkan akan awak manga-manga saya dahulukan kanan. Kecuali kalau masuk ke WC, ke kamar mandi, baru kaki kita dulu. Keluarnya mereka kaki. Ingat kan atau masuk WC harus baca doa. Apa doanya masuk WC? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Nah ketika masuk ini baca. Nah di tiang itu lari. Nah, ketika masuk WC dia baca doa. Nampak di tiang lari ke dalam kadang sambil berkali. Karena kalau WC apa doanya? Ghufranaka alhamdulillahilladzi anil adza wa afani. Kenapa dia anak itu? Dingin sekali anak. Sunnah paling banyak di hal-hal yang seperti itu, dan itu nanti akan menyelamatkan kita ibu. Jadi anak awak kalau misalnya lah mantap tuh, tahu di sana peristiwa besar yang terjadi sebelum Nabi lahir. Dan siap 3 orang yang mau mengasuh dan merawat Nabi, mereka tahu 3 orang yang menyusukan Nabi selama hidup. Kalau tak hal ini kita ingin dengan cara memperingati terkait itu, di mana anak kita tahu dengan peristiwa-peristiwa besar. Jadi bapak, kita tidak usah mengkaji di maulid ini yang sunnah-sunnah yang baik, cukup sunnah yang ringan saja yang kita perbanyak. Karena akan dari situ ingin dari itu, apapun aktivitas awak dari mulai jago lalu sampai awak balik kalalo, insya Allah sadonya penuh dengan sunnah. Yang penting kita ingatkan sendiri, harus dapat sunnah, harus dapat sunnah, harus dapat pahala. Apapun aktivitas kita, kalau kita sesuaikan dengan sunnah yang diajarkan Nabi, insya Allah semuanya akan menjadi pahala. Baik Bapak, karena sudah masuk isya, kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.